Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang design thinking. Kita berharap mudah-mudahan melalui perkuliahan ini yang merupakan lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, kita akan memperoleh keterampilan, menambah skill kita dalam upaya untuk mematangkan ide bisnis kita. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah menjelaskan bahwa design thinking adalah sebuah model yang berpusat pada user atau berpusat pada konsumen. Artinya apa? Bahwa bisnis yang hendak kita lakukan atau inovasi yang hendak kita terapkan pada produk tertentu itu harus melibatkan sebanyak mungkin informasi yang bersumber langsung dari pelanggan atau konsumen yang memberikan informasi berkaitan dengan hal-hal yang kita ingin terapkan. Oleh karena itu, Ananda sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pada tahapan berikutnya. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang tahapan pertama daripada design thinking, yaitu empati. Sekarang kita akan lanjutkan. Ya, sekarang kita lihat tahapan yang kedua dari design thinking, yaitu define atau mendefinisikan. Apa yang harus didefinisikan dalam design thinking pada tahap yang kedua ini? Yang dilakukan adalah melakukan proses dan mensintesiskan temuan yang telah kita temukan pada proses empati untuk membentuk sudut pandang pengguna yang akan kita tangani. Iya. Jadi kalau di tahap sebelumnya kita sudah melakukan pengamatan, sudah melakukan observasi, sudah memperoleh potret besar dari produk yang akan kita inovasikan. Kemudian setelah itu sudah juga kita lakukan wawancara secara mendalam, tentu saja dengan beberapa kelompok konsumen atau user. Maka di tahapan berikutnya adalah kita coba untuk mendefinisikan dengan semakin jelas atau mensintesiskan gitu, temuan yang kita sudah peroleh, gambaran-gambaran, kemudian informasi-informasi yang berharga dari konsumen, terutama terkait dengan apa sesungguhnya yang diinginkan oleh konsumen gitu ya. Apa yang menarik kalau misalnya sudah ada produk yang kita sudah pilih, kita sudah peroleh gambaran kenapa seseorang misalnya dengan produk terbaik yang ada gitu ya, berdasarkan hasil observasi dan pengamatan kita. Kemudian dari situ kita peroleh informasinya, lalu sekarang adalah mendefinisikan itu dengan baik. Tujuannya adalah kita mencoba meringkas gitu ya, sudut pandang konsumen, sudut pandang yang terutama berkaitan dengan hal-hal apa saja yang memungkinkan untuk kita perbaiki. Tentu saja dengan asumsi bahwa produk yang kita pilih bukan produk yang benar-benar baru, karena tentu saja sulit menemukan gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana melakukan inovasi, mengkreasikan ide-ide kita untuk memperbaiki atau untuk memenuhi, memberikan solusi
kepada konsumen terkait dengan permasalahan-permasalahan mereka yang berkaitan dengan produk yang kita pilih tersebut. Nah, ini menjadi bagian yang penting tentu saja. Nah, apa saja yang harus dilakukan pada tahap kedua ini? Mari kita lihat pada slide berikutnya. Iya, kita lihat sekarang apa yang harus dilakukan pada tahap yang define ini, tahapan-tahapan di tahapan kedua ini, gitu ya. Unsur-unsur yang harus dilakukan paling tidak ada 4. Yang pertama tentu saja untuk mensintesiskan hal-hal yang kita temukan dalam kegiatan observasi, wawancara, kemudian pendalaman-pendalaman yang dilakukan hasil diskusi kita dengan konsumen atau pengguna, maka kita mencoba mensintesiskan itu dengan jalan merangkai gitu ya 4 unsur di dalam define ini. Yang pertama tentu saja adalah target pasar kita gitu ya. Dalam hal ini tentu saja adalah konsumen atau pengguna gitu ya. Apa yang harus dilakukan di situ? Kita mencoba dari sekian banyak informasi yang kita terima dari hasil diskusi, hasil pendalaman, hasil observasi yang dilakukan, maka kita mengembangkan pemahaman kita tentang tipe orang yang seperti apa tipikalnya, seperti apa tipe dari konsumen atau kelompok konsumen gitu yang hendak kita selesaikan masalahnya, yang kita ingin untuk terapkan inovasi yang akan kita lakukan terhadap produk tertentu. Saya sering misalnya mengambil contoh-contoh untuk makanan-makanan tradisional gitu ya. Kenapa susah berkembang? Kenapa derajatnya susah gitu ya ditingkatkan gitu ya? Itu karena proses yang dilakukan inovasi-inovasinya itu menjadi minim karena hampir tidak pernah dilirik bagi orang gitu ya untuk melakukan pendalaman. Sesungguhnya apa sih yang mereka inginkan? Apa sih yang konsumen inginkan gitu ya? Tipikal seperti apa tipe-tipe dari konsumen yang disasar oleh makanan-makanan tersebut. Kalau kita ingin masuk gitu ya, untuk meningkatkan derajat, untuk meningkatkan tanda kutip kehormatan dari makanan tradisional itu, maka tentu saja kita harus lihat dari sisi target pasar kita gitu. Yang dia butuhkan apa sesungguhnya gitu ya. Makanya di situ di unsur yang kedua adalah mengenali kebutuhan mereka. Kebutuhan yang mereka inginkan tentu saja adalah berdasarkan cerita-cerita yang kita dengar, berdasarkan hasil pendalaman yang kita lakukan, berdasarkan hasil diskusi kita, maka kita bisa mengenali sesungguhnya apa sih yang menjadi permasalahan. Dan permasalahan itu harus bisa diselesaikan. Penyelesaian atau solusi yang kita berikan untuk memperbaiki produk tersebut gitu ya, itu adalah langkah inovatif yang akan kita lakukan tentu saja dalam rangka memenuhi itu. Oleh karena itu pada unsur yang kedua, kita harus bisa mengenali dengan benar apa sesungguhnya yang konsumen butuhkan. Ya, makanya di sini dikatakan bahwa untuk unsur kebutuhan, mendefinisikan kebutuhannya gitu ya, maka yang dilakukan adalah memilih serangkaian kebutuhan yang menurut kita penting untuk dipenuhi. Ya. Kita kan sudah melakukan pendalaman, kita sudah melakukan diskusi, walaupun mungkin pada konsumen yang terbatas, tetapi paling tidak gitu ya, kita sudah memperoleh informasi terkait dengan produk yang kita mau inovasikan. Gitu. Kemudian yang ketiga, wawasan gitu ya. Wawasannya adalah terkait dengan apa sesungguhnya harapan gitu ya. Apa yang mereka ungkapkan gitu ya. Apa yang Anda ingin kembangkan. Apa yang kita ingin kembangkan dan tentukan asasnya seperti apa. Gitu. Jadi ini terkait dengan gain yang kita ingin capai gitu ya. Kemudian simpulkan. Di simpulan ini gitu ya, mendefinisikan kesimpulan kita adalah kita mencoba mengartikulasikan secara jelas masalah yang ingin kita selesaikan. Ingat bahwa di tahap awal kita sudah saya sudah sampaikan bahwa tujuan utama inovasi yang kita lakukan terhadap produk tertentu adalah untuk menyelesaikan masalah, gitu ya. Untuk menyelesaikan masalah, untuk menawarkan solusi. Solusi itu hanya bisa
kita tawarkan kalau kita kenali masalahnya. Kenapa itu penting? Karena kalau gitu ya, sebagai produsen, kita sebagai produsen menciptakan produk tertentu, tentu saja kita yang kita harapkan adalah produk tersebut digemari, diminati gitu ya, dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Nah, oleh karena itu maka kesimpulan-kesimpulan kita yang kita definisikan dari hasil diskusi kita itu akan melahirkan satu sesuatu yang semakin jelas. Sehingga di situ kata kuncinya adalah paling tidak gitu ya. Sintesis yang kita peroleh adalah kita bisa mengenali target pasar kita, ya. Apa yang mereka butuhkan, kemudian yang ingin Anda peroleh itu seperti apa, yang ingin Anda perlakukan seperti apa terhadap produk tersebut, kemudian pain-nya gitu ya, artinya apa sih masalahnya? Konsumen itu ingin sesuatu gitu ya dari produk tersebut, tetapi dia tidak peroleh. Oleh karena itu maka kemudian kita definisikan dengan jelas apa sih yang akan kita lakukan terhadap produk tersebut. Inilah yang menjadi dasar pada tahapan-tahapan berikutnya sampai melahirkan satu prototipe tentang produk yang kita ingin inovasikan. Kita lihat slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Di tahapan yang ketiga, yaitu ideate, atau tahap untuk menyusun ide, membuat ide. Nah, pada tahap ini, atau pada tahap ideate, fokus kita adalah pada pembuatan ide. Sehingga, oleh karenanya maka, yang paling penting kita perhatikan adalah bagaimana upaya kita menjelajahi berbagai macam ide yang mungkin bisa kita lakukan. Ya. Tentu saja, sekian banyak ide tersebut lahir dari pendalaman yang kita lakukan terhadap tahapan-tahapan sebelumnya. Jika pada tahapan awal kita sudah mencoba menggali permasalahan-permasalahan dari konsumen, kemudian kita mencoba mendefinisikan pada tahapan berikutnya solusi atau inovasi yang bisa kita terapkan, karena kita sudah mendalami dan memahami apa sesungguhnya kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen, bagaimana cara kita untuk menuangkan ide tersebut, maka kemudian kita semakin mematangkan pada tahap yang ketiga. Dari sekian banyak ide yang kita temukan, maka kita mencoba diskusikan kembali ya, untuk mencari ide-ide terbaik yang nanti akan kita pilih. Tentu saja dari sekian banyak ide yang muncul, yang lahir dari diskusi-diskusi tadi kan, yang hadir gitu ya, ketika kita melakukan pendalaman-pendalaman dan pendefinisian, karena kita tahu apa yang menjadi permasalahan mendasar yang dihadapi oleh konsumen, maka tentu saja ada sekian banyak ide. Dan sekian banyak ide tersebut, kemudian kita coba inventarisir sedemikian rupa dan melahirkan ide yang memungkinkan melampaui permasalahan dari konsumen. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan dengan ini adalah dengan beberapa hal gitu ya. Ini ada beberapa contoh cara yang bisa dilakukan untuk melahirkan atau pada tahapan ideate. Yang pertama adalah tentu saja kreativitas. Kita harus bisa menggabungkan imajinasi kita gitu ya dengan tentu saja pemikiran-pemikiran yang rasional. Apa rasionalisasi dari kita sebagai calon owner atau calon produsen yang akan memproduksi produk ya, berupa barang dan jasa tersebut adalah pemikiran-pemikiran rasional yang menyentuh tentu saja bisa menyelesaikan masalah konsumen, bisa menawarkan solusi yang terbaik, bahkan melampaui harapan-harapan yang gitu ya lahir dari hasil diskusi kita.
ini yang disebut dengan tentu saja kreativitas. Oleh karena itu maka penting menjadi catatan pada tahapan ini adalah kita coba kembangkan imajinasi kita. Imajinasi ini tentu saja adalah hasil imajinasi dari kelompok partisipan yang menjadi gitu ya think tank dari uh, bisnis yang kita akan lakukan, termasuk partisipan dari tentu saja konsumen atau pihak-pihak yang terkait yang memahami dari awal gitu ya konsep berpikir yang kita miliki gitu. Kemudian yang kedua adalah sinergi kelompok. Apa maknanya? Kita harus bisa memanfaatkan kelompok untuk mencapai ide-ide yang baru. Maksudnya adalah bahwa karena kita tidak berdiskusi sendiri, itu berarti bahwa kita gitu ya terdiri dari beberapa tim gitu ya, yang tentu saja masing-masing memikirkan ide-ide terbaik ya. Nanti dari sekian hasil gitu ya, seringan dari ide-ide tersebut kemudian nanti akan keluar tentu saja yang mana yang terbaik dan paling mungkin kita lakukan rasional sesuai dengan kondisi yang kita miliki gitu ya. Tentu saja kondisi yang dimaksud adalah sumber daya yang kita miliki gitu ya. Kemudian yang ketiga gitu ya, cara untuk ideate ini adalah dengan transisi dari identifikasi masalah atau gitu ya, upaya kita untuk mendefinisikan dengan jelas apa tantangan ya. Kemudian beralih kepada eksplorasi solusi. Jadi ini ibaratnya ada persimpangan gitu ya. Kalau tadi kita mencoba masih pada tahapan untuk mengidentifikasi masalahnya dengan melibatkan sebanyak mungkin partisipan gitu ya, sesuai dengan jangkauan kita tentu saja, kepada upaya kita untuk mengeksplorasi sebanyak mungkin solusi berdasarkan ide-ide yang kita serap, yang berhasil kita tampilkan gitu ya. Ya, boleh jadi gitu ya dalam tahapan ini dari ada beberapa kelompok, kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan ide-idenya masing-masing. Dari proses itu kemudian kita mencoba menjaring gitu ya ide terbaik itu tadi. Kemudian eh, yang bisa dilakukan dengan itu adalah dengan brainwright. Nah, ini tentu saja brainwright maksudnya adalah mencatat gitu ya, mendokumentasikan gitu ya, menuliskan gitu ya, sebanyak mungkin gitu ya, perspektif yang kreatif dari kelompok-kelompok orang tersebut. Ya, dari sini kita sudah memperbayangan bahwa untuk mematangkan ide bisnis dalam upaya kita untuk menerapkan inovasi pada produk tertentu itu tidak bisa dilakukan dengan sendiri gitu. Tentu saja membutuhkan orang lain, partisipan yang lain untuk masuk ke tahapan itu. Kemudian ada mind map gitu ya, mind map. Mind map ini adalah persiapan kita untuk membuat jaringan hubungan untuk mencari koneksi antara masalah dengan solusi. Ya, ini tekniknya adalah dengan mind map. Kita mapping pikiran-pikiran kita, kemudian coba kita cari gitu ya. Di mana sih relasinya gitu ya, di mana hubungan gitu ya, di mana koneksinya gitu ya antara masalah dengan solusi gitu. Kalau masalahnya adalah A misalnya, maka solusinya adalah ini gitu. Kalau masalah yang B gitu ya, maka solusinya adalah ini. Nanti di ujungnya gitu ya akan lahir ide-ide terbaik dari proses yang kita lakukan dengan tahapan ideate ini. Ya, saya rasa ini bisa dipahami gitu ya. Karena kenapa tadi cara kerja kita adalah cara kerja yang berkelompok gitu. Siapa yang dikelompokkan itu adalah partisipan kita. Bisa gitu ya mengkombinasikan antara internal gitu ya dari pihak kita kalau kita mau melakukan inovasi secara berkelompok bukan individu gitu ya. Kemudian ada pelibatan partisipan dan ini saya rasa sangat penting gitu ya pada tahapan ini. Ya, kemudian selanjutnya pada tahapan yang keempat adalah kita lihat di slide berikutnya. Gitu ya. Untuk tahap yang keempat ini yaitu
dengan dua hal gitu ya. Di sini dikatakan bahwa yang harus dilakukan atau yang harus dituangkan dalam bentuk prototipe gitu ya, sebagai sampel dari produk yang akan dibuat, yang akan diproduksi berdasarkan kriteria dari ide-ide terbaik yang dihasilkan itu, maka kita perlu melakukannya dengan prinsip. Yang penting kita mulai dulu gitu ya. Yang penting ide tersebut kita tuangkan dulu gitu. Iya. Iya, sekarang kita lanjut ke step yang keempat dari design thinking. Step keempat ini adalah prototype. Apa itu prototype? Prototype adalah bentuk fisik dari ide. Dia dibuat sebagai bahan testing dan evaluasi sebelum produk dikembangkan dalam skala sebenarnya. Jadi, sebelum produk tersebut diproduksi secara massal untuk tujuan komersial tentu saja, sebelum diluncurkan ke pasar yang sebenarnya, maka terlebih dahulu dari ide yang telah disusun sedemikian rupa, yang telah dipilih berdasarkan kriteria terbaik yang tentu saja diharapkan melampaui dari apa yang diharapkan oleh konsumen, memberikan solusi yang terbaik, maka harus dibuat prototipenya dulu. Ya, ini merupakan bahan evaluasi ya, sebelum produk itu dikembangkan dalam skala yang sebenarnya. Nah, bagaimana langkah gitu? Nah, yang pertama yang perlu dilakukan adalah kita mencoba untuk memikirkan cara simpel gitu ya. Cara yang simpel, yang efisien dan cepat untuk membentuk ide. Ya, jadi ide itu tidak memiliki makna, tidak memiliki nilai apa-apa kalau dia hanya terbatas atau berhenti pada tataran ide saja. Sehingga apa yang harus dilakukan adalah bagaimana menuangkan ide tersebut dalam bentuk prototipe dengan gitu ya cara yang sederhana, tentu saja efisien dari segi sumber daya. Dalam hal ini apakah itu waktu yang dibutuhkan ataupun biaya yang diperlukan gitu ya. Sehingga bisa produk tersebut sampelnya itu sudah tersedia gitu ya. Nah, ini tujuannya adalah agar kita bisa merasakan gitu ya melalui interaksi dengan produk tersebut. Jadi ya tentu saja kalau sudah ada prototipe maka ide dari kreasi atau inovasi yang dihasilkan itu bisa dilakukan dulu gitu ya, bisa dirasakan dulu gitu. Apakah sudah sesuai ataukah belum gitu ya. Tentu saja ini berdasarkan pemikiran-pemikiran yang kita kumpulkan dari hasil diskusi gitu ya, dari hasil pendalaman, dari penyusunan ide secara bersama, kemudian dituangkan dalam bentuk produk yang nyata gitu. Kemudian yang kedua adalah interaksi dengan prototipe, gitu ya, dengan prototipe yang sudah dibuat, dengan produk dalam skala yang kecil gitu ya, atau dia contoh ataupun sampel, itu bisa menstimulasi empati yang lebih tinggi. Maksudnya adalah bahwa kalau contoh dari produk itu sudah dihasilkan, maka kita bisa melakukan analisa apakah prototipe yang dihasilkan dari produk yang sudah diterapkan inovasi di dalamnya berdasarkan masalah yang dihadapi oleh konsumen itu bisa menstimulasi empati kita yang lebih tinggi ya dalam rangka memberikan solusi yang terbaik terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi atau yang dirasakan oleh konsumen terhadap satu produk tertentu gitu ya. Kemudian berikutnya adalah dua gitu ya. Bagaimana caranya untuk membuat prototipe itu, gitu ya.
atau supaya kita bisa memperoleh bayangan kasar dari produk tersebut. Yang pertama adalah dengan ada metode yang disebut dengan star building gitu ya. Jadi eee, mungkin gitu ya kita membutuhkan waktu untuk berdiskusi sedemikian rupa kemudian kita tempelkan gitu ya, tempelkan. Kita membuat model sampelnya seperti apa, boleh mungkin eee, apa namanya, gambarnya seperti apa gitu ya, desainnya gitu ya. Mungkin juga bisa sampai kepada sampulnya seperti apa gitu ya, atau packaging-nya gitu kan, begitu. Nah, eee, ini dapat berupa objek fisik gitu ya, atau dia hanya berupa sketsa, ya, sketsa digital mungkin gitu ya, ya, yang menunjukkan produk itu secara utuh, walaupun masih dalam bentuk sketsa, gambar gitu ya, atau bisa gambar tidak bergerak, bisa juga dengan gambar animasi yang bergerak, gitu ya. Eee, Tidak perlu dinilai apakah bagus atau tidak bagus dulu. Yang jelas yang harus dilakukan gitu ya, adalah tuangkan ide tersebut gitu ya, buat gitu ya, wujudkan gitu ya. Ya, kalaupun tidak bisa secara langsung dalam bentuk produk yang nyata gitu ya, maka buat sketsanya secara digital gitu ya. Saya rasa sekarang banyak alat yang bisa kita gunakan. Tujuannya sebenarnya adalah dengan star building ini adalah yang kita butuhkan adalah produk tersebut itu bisa tergambarkan. Jadi ini merupakan model dasar gitu ya, eee eee, model yang paling basic gitu ya, eee, paling tidak bahwa dari gambar atau sketsa yang dihasilkan itu ya, apakah itu objeknya dalam bentuk fisik ataukah dia visual, itu bisa menggambarkan model yang sesungguhnya dari produk tersebut gitu ya, setelah, tentu saja kalau dia diproduksi gitu. Nah, kemudian, ada yang kedua yang disebut dengan storyboard. Ini dibuat skenario role play ya dalam lingkungan gitu ya, mungkin gitu ya, kita berada dalam ruangan tertentu, kemudian kita coba simulasikan gitu ya, supaya terlihat secara fisik gitu ya. Nanti, kemudian kita minta kepada yang berada di ruangan gitu ya, yang mungkin berfungsi sebagai tim penilai ataukah dia penonton gitu ya, untuk memberikan masukan gitu ya terhadap produk yang kita hasilkan tersebut gitu ya, atau dari sketsa atau dari bayangan yang terkait dengan produk yang dimaksud gitu. Iya. Nah, eee, langkah yang step yang keempat ini di prototype ini merupakan langkah yang paling penting sebelum gitu, produk tersebut dilakukan tes gitu. Jadi kalau dia sudah tes berarti dia sudah dalam bentuk produk yang nyata, bukan lagi sketsa, bukan lagi gambar, tetapi dia sudah benar-benar terwujud gitu ya. Tentu saja ini menjadi rangkaian yang, apa namanya, saling terkait dengan tahapan-tahapan sebelumnya dan juga pada tahapan yang berikutnya atau tahapan yang terakhir itu adalah testing gitu ya. Nah, bagaimana langkah selanjutnya terkait dengan apa namanya, testing, kita lihat pada tayangan yang berikutnya. Iya, berikutnya ada 10 prinsip prototipe yang harus diperhatikan. Apa saja itu? Ada beberapa yang menjadi bagian penting, mengingat bahwa tahapan prototipe adalah tahapan yang amat menentukan. Kenapa? Karena di tahapan prototipe ini kita sudah masuk kepada upaya kita memvisualisasikan ide yang kita sudah peroleh dari hasil observasi melalui tahapan empati, diskusi secara mendalam, wawancara, kemudian kita sudah definisikan
secara bersama-sama mematangkan ide gitu ya dan kreasi yang kita lakukan. Kemudian kadangkala dalam tahapan prototipe ini ada beberapa hal yang menjadi penting untuk diperhatikan. Yang pertama yaitu adalah buatlah prototipe secara visual dan nyata. Kemudian yang kedua, mulai dari pemikiran sebagai seorang pemula. Dan yang ketiga, jangan jatuh cinta dengan ide awal. Buatlah alternatif lain. Kembangkan terus, tidak perlu berpikir bahwa ini jelek, gitu, tetapi visualisasikan saja. Kenapa? Karena kita ingin memperoleh gambaran secara nyata dalam bentuk visualisasi, ya. Apakah itu fisik ataukah dia gambar, tentu saja menggunakan media tertentu, supaya kita bisa memperoleh penilaian tentang gagasan yang kita tuangkan secara nyata tersebut, supaya bisa dilakukan penyempurnaan. Oleh karena itu, maka jangan cepat puas dengan prototipe yang diperoleh gitu ya. Ya, tidak boleh gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita terlalu cepat puas ataukah karena kita melihat ada sesuatu yang wah ini pokoknya ini yang paling menarik. Nah, ini yang biasa membuat kita tidak memperoleh prototipe yang benar-benar memang diharapkan oleh user atau pengguna. Biasakan kita lakukan perubahan-perubahan, mencoba dengan ide yang berbeda gitu ya, dengan cara yang atau bentuk, rasa atau apapun itu. Mulai dengan prototipe low fidelity, iterasi dan terus sempurnakan. Jadi terus diskusikan, terus dalami, terus lakukan perubahan-perubahan. Jadi kita coba simulasikan sedemikian rupa, dan ini tentu saja membutuhkan ketenangan, membutuhkan ketelatenan gitu ya. Kemudian bisa saling mengisi gitu ya di antara anggota-anggota tim atau antar tim dan seterusnya. Tampilkan hasil prototipe yang keenam lebih awal. Ini tujuannya adalah agar kita memperoleh sebanyak mungkin kritikan. Jadi tidak perlu takut dan khawatir dikritik, karena kritikan tersebut itu menjadi sesuatu yang amat berharga bagi kita sebagai inovator, karena dengan kritikan tersebut kita akan jadi tahu apa sesungguhnya yang paling dibutuhkan oleh user atau pengguna. Jadi kritikan dan masukan itu penting gitu. Yang ketujuh, belajar dengan cepat melalui proses gagal lebih awal. Jadi tidak apa-apa gitu ya. Kalau tahapan di prototipe kita gagal gitu ya, itu berarti masih bisa dilakukan perubahan-perubahan, ketimbang kalau kita sudah produksi secara massal, wujudkan secara nyata dan diluncurkan kepada pasar, kemudian di situ gagal, itu kan lebih merugikan gitu ya. Jadi lebih bagus kita trial and error di tahapan prototipe, tapi nanti di ujungnya kita akan memperoleh produk yang benar-benar bisa menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan konsumen. Gunakan teknik-teknik yang kreatif. Saya rasa banyak yang bisa kita manfaatkan dalam membuat prototipe gitu ya. Bisa secara manual gitu, bisa juga dengan gambar yang bergerak gitu ya, dengan visualisasi dan seterusnya gitu. Banyak software yang bisa digunakan gitu ya, tinggal apakah Anda bisa manfaatkan itu atau tidak. Itu juga bisa jadi persoalan. Buat prototipe yang lebih ekstrim dan jelek sekalipun, jadi tidak apa-apa gitu. Jadi jangan terpaku pada satu prototipe gitu, tapi harus sekian banyak pilihan, sekian banyak
sketsa, sekian banyak visualisasi yang memungkinkan yang kita bisa diperhadapkan gitu ya untuk dites. Lacak proses pembelajaran, insight dan proses selama proses prototype agar terus berkembang lebih baik ya. Jadi kita coba memperoleh argumentasi dan pembelajaran dari sekian banyak kritikan, dari sekian banyak masukan yang diberikan kepada kita, karena itu menjadi hal yang amat konstruktif guna memperoleh penyempurnaan terhadap prototipe yang kita buat. Sekarang yang terakhir adalah tahapan yang kelima, testing. Jadi testing ini tentu saja kita sebenarnya arahnya meminta feedback, gitu ya, umpan balik. Dari mana? Ya dari pengguna. Dari mana? Dari user. Dari mana? Dari kelompok konsumen. Tentang prototipe kita yang kita sudah buat. Gitu ya. Pelajari pengguna dengan baik. Lagi-lagi kalau di awal kita mengobservasi, mewawancari, melakukan diskusi, maka sekarang sudah ada prototipenya, maka kita tetap juga meminta masukan, kritikan gitu ya dari pengguna. Bagaimana sih tanggapannya terhadap prototipe yang kita buat tersebut? Anda ubah gitu ya, ubah tampilan gitu ya. Jadi kalau ada masukan, ada kritikan, masih ada dalam tahap testing, maka lakukan perubahan, kembangkan dengan baik prototipe yang kita buat gitu ya. Tetapi yakin dan percaya bahwa pada tahap testing ini kita sudah memperoleh gitu ya bakal prototipe yang ideal. Jadi semakin mengerucut gitu ya. Pada saat kita menyusun membuat prototipe, kita harus memposisikan diri seolah-olah kita yang paling benar. Tetapi pada saat sudah melakukan tes atau pengujian, maka pengujian itu kita harus memposisikan diri seolah-olah kita ini salah. Jadi kenapa? Kesadaran bahwa kita salah dalam membuat prototipe itu memberikan peluang secara terbuka bagi kita untuk menerima kritikan. Jadi ya muncul perdebatan kalau merasa bahwa apa yang Anda buat gitu ya atau prototipe yang Anda tes itu adalah hal yang sempurna. Pasti gitu ya. Jadi hilangkan itu. Maksudnya jangan ada ego di situ seakan-akan bahwa prototipe kita adalah benar. Pada saat kita membuat prototipenya, kita seolah-olah ya benar. Tetapi pada saat dilakukan pengujian, kita memposisikan diri seolah-olah salah. Jadi itu penting. Kemudian metodologinya seperti apa? Ya bisa dengan kalau dia gambar secara fisik sketsa, maka dengan Wizard gitu ya, dengan car sorting juga boleh gitu ya. Sekarang dengan alat yang canggih mungkin bisa dengan komputer gitu ya. Dan desainnya bisa dengan menggunakan software tertentu. Kalaupun tidak paham gitu ya, mungkin bisa minta bantuan, atau saya rasa banyak tutorial yang bisa membantu kita untuk memilih gitu ya, seperti apa upaya kita memvisualisasikan prototipe tersebut, kemudian dilakukan pengetesan gitu ya, pengetesan. Nah, Wisar ini adalah upaya kita untuk mencatat masukan gitu ya, mencatat kritikan gitu ya, kembali menginventarisir kekurangan gitu ya, atau apa yang diharapkan oleh pengguna supaya semakin disempurnakan. Kita kumpulkan gitu ya pengguna, kemudian tunjukkan gitu ya, tunjukkan prototipe tersebut. Tidak perlu membutuhkan penjelasan kecuali kalau diminta gitu ya. Yang kita butuhkan adalah apa sih masukan, apa kritikan gitu ya, dari tahap uji coba ini. Evaluasi cara pengguna dengan menggunakan prototipe tersebut. Ada 4 kuadran yang bisa Anda siapkan. Yang pertama, untuk mencatat kritik yang konstruktif. Tidak semua kritik juga kan konstruktif gitu ya. Ya, jadi ini kecerdasan kita untuk memilah, bahkan berpeluang untuk kembali melakukan diskusi-diskusi terhadap
masukan-masukan dan kritikan-kritikan tersebut gitu ya. Melakukan pendalaman kembali kepada usernya supaya kita memperoleh informasi atau memperoleh keyakinan apakah kritikan, masukan tersebut adalah masukan atau kritikan yang sifatnya membangun, sifatnya menyempurnakan atau sebaliknya. Nah, yang dicatat adalah kritik yang sifatnya konstruktif. Kemudian pada kuadran kedua bisa gitu ya, kita fokus pada satu titik yang penting gitu. Ya, kemudian dipertanyakan kembali dan pada tahapan atau pada kuadran yang keempat kita kembangkan ide-ide yang baru itu. Dari situ bisa lahir penyempurnaan-penyempurnaan terhadap prototipe yang kita sudah buat. Tahapan selanjutnya adalah bagi pertemuan untuk materi kita ini kita akan lakukan case study. Mungkin nanti kita memilih satu topik secara sama-sama. Saya rasa ini untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kemudian jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di grup. Kemudian insya Allah kelompok yang sudah terbentuk itu kita akan bagikan tugasnya. Gitu ya. Kita coba mempraktekkan gitu ya supaya nanti pada tahapan di semester berikutnya kita sudah bisa familiar dengan langsung kepada kewirausahaan yang sifatnya terapan. Gitu. Saya rasa ini, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.